Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil istiqamah linailis salamati was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat. Kali ini bersama saya Imam Mudhafir akan membahas tentang istiqomah adalah kunci meraih keselamatan dan kebahagiaan. Setiap orang yang hidup di alam dunia ini tentu ingin meraih keselamatan dan kebahagiaan. Pun demikian, di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau minta nasihat, minta tausiah. Ya Rasulullah, tolong beri aku nasihat, beri aku tausiah agar aku selamat bahagia dunia akhirat. Qala, beliau bersabda, qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Kalau engkau ingin bahagia selamat dunia akhirat, maka katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi salah satu kunci untuk meraih keselamatan kebahagiaan dunia akhirat adalah istiqomah. Adapun istiqomah yang dimaksudkan wallahu a'lam adalah dalam 4 hal. Yang pertama, al-istiqamatu fil Islam. Istiqomah dalam menjaga agama Islam kita. Karena Islam adalah agama hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan tidak ada jaminan bahwa Islam itu diberikan oleh Allah kepada manusia sampai akhir hayatnya. Ada orang yang siangnya masih Islam, malamnya sudah murtad, alias keluar dari Islam. Pernah dulu di Jakarta ada orang yang sudah sekitar umur 60 tahun, sakit berkepanjangan, kemudian tidak mampu berobat. Ada orang yang datang menjamin pengobatannya gratis, dikasih sembako, tapi dengan syarat pindah agama. Ternyata dia mau dan keluarganya juga mengizinkan. Berangkatlah dia ke sebuah rumah sakit yang non-muslim. Ternyata di perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Inilah contoh, tinggal 1 langkah saja masuk surga, tetapi karena tidak bisa mempertahankan Islamnya sehingga menjadi orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah al-istiqamah alal iman. Istiqamah atas menjaga iman kita. Ulama salafus shalihin bersepakat bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu, kuatkanlah imanmu, stabilkan imanmu dengan banyak zikir kepada Allah, utamanya la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda bahwa di zaman akhir yang bisa menyelamatkan seseorang adalah imannya masing-masing. Kalau imannya orang itu kuat, berarti dia punya pertahanan yang kokoh, punya benteng yang kuat, punya filter yang bagus. Kita tidak bisa mencegah kemungkaran kemaksiatan yang datang ke kampung kita, bahkan ke rumah kita. Tapi kita bisa membentengi dengan keimanan kita dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita bentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah bahwa orang yang berbuat zalim, jelas imannya lagi ngedrop. Orang yang berzina, berbuat kemaksiatan, kemungkaran, itu jelas imannya tidak berfungsi.
Karena kalau iman seseorang itu stabil, tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-istiqamah fil a'mali shalihat. Istiqamah di dalam beramal saleh, ibadah. Baik itu sholat maktubah, sholat sunnah, juga di dalam thalabul ilmi. Maka thalabul ilmi, menuntut ilmu juga harus istiqamah. Misalnya kalau kita sudah menuntut ilmu di Asdikiyah 2, maka harusnya sampai selesai. Jangan sampai pindah-pindah tempat. Karena ibaratnya menanam pohon. Kalau kita menanam pohon pisang misalnya, 1 bulan kita pindah, tentu tidak akan panen, tidak akan berhasil. Maka sekali kita menanam pohon, tunggu sampai berbuah. Itu insya Allah akan berhasil. Dan yang keempat adalah al-istiqamah anil manhiyat. Istiqamah dari menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bisa istiqamah dalam 4 hal tersebut, maka Allah akan memberikan 4 keistimewaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mengatakan siapa mereka, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah berikan keistimewaan yang pertama, malaikat turun mengawal mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, orang-orang istiqamah. Malaikat di sini dalam tafsir As-Sawi dijelaskan adalah malaikatur rahmah, malaikat yang menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu, dan yang kedua, orang istiqamah tidak punya rasa takut dalam hidupnya. Baik kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Bahkan kematian termasuk bukan hal yang menakutkan, tetapi bahkan dirindukan. Karena al-mautu liqa'ul habib ma'al habib. Kematian adalah bertemunya kekasih dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan hambanya istiqamah. Keistimewaan yang ketiga adalah wala tahzanu. Orang istiqamah tidak punya rasa sedih, gelisah dalam hidupnya, baik hidup di dunia dan di alam akhirat. Dan yang keempat, wa abshiru bil jannah. Orang istiqamah diberi kabar gembira dengan meraih piala akbar, yaitu surga Jannatun Naim. Kalau sudah seseorang hidupnya tidak punya rasa takut, tidak sedih, bahkan happy, senang terus, dan meraih surga Jannatun Naim, inilah keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Semoga kita semuanya bisa istiqamah sehingga meraih keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.